Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi. Sebelum kita memulakan renungan saluran bangkit kita pada pagi ini, mari kita menaikkan lagu penyembahan yang bertajuk Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita menaikkan lagu ini sekali lagi. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu Bapa, terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, kau pulihkan aku, ya Bapa, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya serahkan ini kepada pastor. Silakan. Shalom semua dan selamat pagi pada kita semua. Di pagi yang baru ini kita sama-sama mendekati Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena mempunyai satu kesempatan sekali lagi untuk mencari Tuhan di hari yang baru. Saudara-saudari, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini,
Saya ingin bawa kita semua di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, ya Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, berilah kami persiapan hati kami untuk mendengar firman-Mu, untuk menyelidiki firman-Mu, supaya melalui firman yang akan didengar oleh kami sebentar nanti, akan kami fahami dan akan kami lakukan juga dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan sepanjang renungan ini disampaikan. Kami serahkan sepanjang waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Shalom sekali lagi kepada kita semua. Pada pagi hari ini, mari kita melihat satu petikan firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 4. Efesus 2 ayat 4 hingga ayat 5 yang berbunyi demikian. Tetapi Allah sangat berbelas kasihan dan Dia sangat mengasihi kita, sehingga sementara kita mati secara rohani karena pelanggaran kita, Dia menghidupkan kita semula bersama-sama Kristus. Kamu sudah diselamatkan oleh rahmat Allah. Saudara-saudari, saya bacakan sekali lagi kepada kita. Tetapi Allah sangat berbelas kasihan dan Dia sangat mengasihi kita, sehingga sementara kita mati secara rohani karena pelanggaran kita, Dia menghidupkan kita semula bersama-sama Kristus. Kamu sudah diselamatkan oleh rahmat-Nya. Pada pagi hari ini, melalui teks firman Tuhan ini, saya ingin berikan satu tajuk yang kecil bagi kita, yaitu mengapakah Allah mengasihi saya? Mengapakah Allah mengasihi saya? Ataupun mengapakah Allah mengasihi kita? Saudara dan saudari yang saya kasihi, melalui apa yang telah dibaca firman Tuhan yang telah dibacakan sebentar tadi, sini menyatakan bahwa Allah sangat berbelas kasihan kepada kita. Bagaimana Dia mengasihi kita? Ketika pada satu ketika dahulu kita pernah mati secara rohani, kita pernah berdosa dan jauh daripada Tuhan, melanggar perintah Dia, kita telah mati secara rohani. Tetapi Tuhan sendiri yang menghidupkan kita semula yang telah mati secara rohani ini melalui Yesus Kristus. Kita semua diselamatkan, itu semua karena rahmat Allah. Jadi di sini mengingatkan kita mengapa kita begitu penting dan mengapakah Allah mengasihi kita. Pernahkah muncul di dalam pemikiran kita setiap pagi kita bangun, kenapa Allah begitu mengasihi kita dan memberi kita hari yang baru setiap pagi, dan memberikan kita kekuatan yang baru, dan memberi kita nafas yang baru, dan memberi kita satu berkat yang baru setiap pagi? Pernahkah kita memikirkan ini? Kenapa Allah begitu mengasihi kita? Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita ini adalah satu ciptaan yang sepertinya sangat istimewa, sehingga Allah begitu mengasihi kita. Kita yang pernah mati secara rohani, kini telah dihidupkan semula dan diselamatkan oleh Kristus. Mungkin pada hari ini kita merasakan bahwa kita tidak cukup penting. Kita berada di mana-mana, kita merasakan kita ini bukan siapa-siapa. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan orang sekitaran kita, rekan kita, atau juga keluarga kita. Kita mungkin pernah membandingkan diri, dan di situ kita berkata bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin menyatakan kepada kita, kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita tidak perlu mengatakan bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita adalah anak Tuhan yang dianggap penting oleh Dia. Setiap kita penting di matanya. Oleh itu, ketika kita mati secara rohani, Dia sanggup untuk menghidupkan kita semula. Itulah kasih yang sempurna, ya. Kasih yang sempurna yang boleh kita terapi di dalam kehidupan kita, yang boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita berdasarkan contoh dan teladan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Di hari yang baru ini, marilah kita mempunyai satu semangat yang baru. Semangat yang baru itu, janganlah membiarkan diri kita merasakan bahwa kita ini tidak penting. Kita semua adalah orang yang sangat penting di mata Tuhan. Kita telah dikasihi oleh Tuhan, itu cukup menyatakan bahwa kita adalah manusia yang sangat penting di mata Tuhan. Oleh itu, biarlah di hari yang baru, di pagi yang baru, kita menjadikan pagi ini pagi yang indah, ketika kita menyatakan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan oleh rahmat Allah. Melalui rahmatnya itu, kita telah menjadi umat Tuhan yang penting di matanya, ya. Jadi kira-kira dimanapun kita berada selepas ini, janganlah kita terlampau memikirkan bahwa kita ini tidak bermakna. Kita sangat bermakna, ya. Jika pada pagi hari ini, jika ada keluarga kita yang mungkin sudah bangun pagi bersama dengan kita, mungkin ada yang sudah mendengar renungan bersama dengan kita, katakan kepada satu sama lain bahwa kita semua adalah penting di mata Tuhan, dan kita dikasihi oleh Dia. Itu cukup menyatakan bahwa kita ini cukup penting bagi Tuhan, ya. Kasihnya cukup menyatakan kita adalah penting di matanya. Oleh itu, mengapa kita dikasihi oleh Tuhan? Itulah satu soalan yang sebenarnya sudah terjawab ketika Yesus Kristus menebus dosa kita di kayu salib, dan darahnya yang mengalir menyucikan dosa kita itu sudah menjawab mengapa kita begitu penting. Karena Allah terlebih dahulu menganggap kita ini penting. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah terlebih dahulu mahu supaya kita tidak jauh daripada Dia. Dia mau mendekati kita. Oleh itu, biarlah kita di hidup kita, janganlah kita memikirkan bahwa kita adalah manusia yang tidak ada gunanya. Kita sangat berguna. Biarlah kita merenungkan firman ini, mengapa Allah mengasihi kita, karena kita semua adalah dikasihi oleh Dia. Itulah jawabannya, begitu simpel saja. Kasih Dia itu cukup menyatakan kita ini adalah penting. Yang telah mati secara rohani pada satu ketika dahulu, kini telah dibangkitkan semula. Hidup kita berjalan bersama dengan Kristus. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Yang harusnya dijalankan tetap perlu dijalankan dengan satu tujuan yang sama, yaitu berjalan bersama-sama Kristus, ya. Allah mengasihi kita semua, dan biarlah firman pada pagi hari ini tetap berkembang di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami mengapa Engkau mengasihi kami. Di saat kami merasakan bahwa hidup kami ini tidak ada gunanya, biarlah kami sadar bahwa kasih Tuhan itu cukup bagi kami menyatakan bahwa diri kami ini sangat berguna di mata Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan.
Biarlah di hari yang baru ini kami semakin mengasihi-Mu, semakin mencari kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.